Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ada cerita apa kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang semantik. Semantik di dalam bahasa Indonesia adalah ilmu yang mempelajari tentang makna kata dalam suatu kalimat ataupun suatu wacana. Secara garis besar ya, makna itu terdiri dari dua. Ada makna leksikal atau makna yang tertera di dalam kamus sama dengan makna kata dasar. Dan yang kedua adalah makna gramatikal, makna yang ditimbulkan akibat proses tata bahasa. Mari kita simak cuplikan video berikut. STmu oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Tentang orang tertolol sedunia. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Nah, sudah pada tahu kan, cuplikan video tersebut pernah menjadi polemik setelah beredar di masyarakat dan berakibat fatal. Nah, mengapa terjadi demikian? Itu akibat makna yang diterima oleh masyarakat. Jika kita bahas secara semantik ya, untuk video yang pertama itu fokusnya kepada kata ini. Video yang kedua fokusnya kepada kata ini. Nah, jadi untuk kedua kata ini merujuk kepada makna leksikal atau makna kamus yang tertera pada kamus. Silakan dicek sendiri pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa maknanya? Nah, sedangkan untuk video yang ketiga, itu yang beredar di masyarakat itu dimaknai sebagai ini. Oleh sebab itu, dalam memaknai suatu kata, kita harus memaknainya secara lengkap jika digunakan dalam suatu kalimat. Jadi kita harus mengetahui apa kalimat awal, kalimat tengah, maupun kalimat akhirnya secara lengkap. Sehingga pemaknaan yang diperoleh itu tidak menjadi salah tafsir atau salah duga yang nanti akan berakibat fatal juga. Akan menimbulkan suatu tindakan, akan menimbulkan suatu pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pembicara. Seperti juga pada pembahasan sebelumnya ya, sudah kita bahas pemaknaan kalimat atau bahasa di ruang publik yang berhubungan dengan konteks. Jadi konteks juga sangat berpengaruh dalam pemaknaan suatu kata pada kalimat, pada pembicaraan, dan juga pada wacana. Baik itu bentuk lisan maupun tulisan, terutama pada bentuk lisan. Karena kadang-kadang banyak yang memaknai suatu kalimat itu setengah-setengah atau sepotong. Atau mungkin dari sumber yang tidak akurat, yang tidak lengkap. Sehingga menimbulkan polemik. Nah, semoga kedepannya kita bisa memaknai suatu kata ataupun kalimat ya secara lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman dan akibat yang ditimbulkan juga tidak fatal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti kalau ada pembahasan lagi, saya bagi-bagi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.